Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Ini ada di halaman 20 sampai dengan 27. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3, ayo bernyanyi. Nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah bersama temanmu. Kemarin Ibu sudah membahas tentang lagu Membuang Sampah ini anak-anak. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Perhatikan tanda dinamiknya. Di sini ada tanda dinamik garis lurus anak-anak. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan keras. Tanda bergelombang seperti ini berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Ibu ulangi tanda dinamiknya. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan keras. Tanda bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Dan baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Sekarang kita lanjutkan ke teks lagu Membuang Sampah anak-anak. Ini syair dan lagunya adalah ciptaan dari A.T. Mahmud. Kita amati di sini di bawah syair lagunya di sini ada tanda untuk baris pertama, ada tanda bergelombang. Berarti ini dinyanyikan lembut. Baris kedua ada tanda bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Baris ketiga tidak ada tanda berarti dinyanyikan biasa. Baris keempat ada tanda garis lurus dinyanyikan dengan keras. Baris kelima tidak ada tanda berarti dinyanyikan biasa. Baik, Ibu akan mencoba menyanyikan lagunya. Nanti anak-anak harus bisa menyanyi lagu ini lebih bagus dari Ibu. Do do mi sol la sol mi do re do re mi. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Bisa anak-anak? Pasti bisa. Nanti anak-anak bisa mencoba menyanyikan sendiri nih. Ibu lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Di sini Ibu yang membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Di sini terjadi percakapan antara cicak dan kecoa. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Ini kecoa menjawab, manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ibu lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan. Pertanyaan yang pertama, apa isi percakapan cicak dan kecoa? Jawabannya anak-anak tentu sudah tahu. Isi percakapan mereka adalah lingkungan yang tidak bersih. Pertanyaan kedua, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Tentu anak-anak sudah tahu jawabannya, tadi ada pada teks percakapan. Karena manusia membuang sampah sembarangan. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Ini jawabannya, saya sangat setuju dengan sikap mereka.
yang mau membudayakan hidup bersih dan sehat. Sikap mereka yang membudayakan hidup bersih dan sehat ini patut kita contoh anak-anak. Yang keempat, pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Saya akan membersihkan sampah itu dan membuang di tempatnya. Pertanyaan yang kelima, apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Tentu, saya akan menegurnya dan memintanya membuang sampah pada tempatnya. Ibu, lanjut ke materi Ayo berdiskusi anak-anak. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Ini teka-tekinya ada yang mendatar, ada yang menurun. Di sini teka-teki silangnya sudah disiapkan. Ini petanya. Ini kita mulai dari pertanyaan yang mendatar. Pertanyaan yang pertama, tidak bersih atau terkena noda. Kita mengisi pertanyaan peta yang mendatar di sini dengan kosakata yang artinya tidak bersih atau terkena noda. Tidak bersih atau terkena noda itu artinya kotor. Kita tulis di sini mendatar anak-anak. Ibu tulis dengan huruf kapital di sini. Kotor. Di sini. Cara mengisi teka-teki silang seperti ini anak-anak. Karena di sini satu mendatar sudah ada isinya kotor, awal katanya ada huruf K. Untuk memudahkan kita isi yang menurun di sini anak-anak. Ini tadi yang mendatar sudah kita isi nomor 1. Sekarang kita isi yang menurun nomor 1. Awal kata huruf K. Ini binatang, sekarang yang menurun. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Tadi pada teks percakapan sudah ada anak-anak. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Diawali dengan huruf K. Ini ada 5 huruf yaitu kuman. Kita isikan di sini menurun. Karena ada huruf K-nya sudah ada petunjuknya. Kita tulis U M A N. Sekarang kita ke mendatar yang kedua anak-anak. Di sini mendatar kedua sudah ada huruf M di tengah di sini, sudah ada petunjuknya. Nomor 2 mendatar. Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Nih. Barang yang dibuang itu adalah sampah. Kita cocokkan S-A-M-P-A-H. Ternyata cukup dan di sini ada huruf M-nya. Kita tuliskan di sini anak-anak. S A M P A H. Sudah tempat sampah. Lanjut di sini tinggal nomor 3 yang menurun. Teka-teki silang yang ketiga nomor 3 menurun di sini. Di sini ada petunjuknya huruf A. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap adalah bau di sini. Ini nomor 3. Berarti di sini ada huruf A di sini karena 3 peta anak-anak berarti 3 huruf. Ini B A U. Bisa anak-anak nanti dicoba mengerjakan sendiri ini. Ibu lanjut ke materi Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ibu membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah yang jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Tentu anak-anak di rumah ini sudah berusaha membersihkan rumah
agar rumahnya bersih dan terhindar dari penyakit. Sekarang, ini pertanyaannya. Apa isi teks yang telah kamu baca? Di sini Ibu memberi alternatif jawaban. Isi teks tersebut adalah rumah yang tidak bersih harus dihindari karena bisa menyebabkan penyakit. Selanjutnya ke pertanyaan kedua anak-anak. Apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Jika rumah tidak bersih, di sini jawabannya, akibatnya akan menjadi sarang penyakit dan penghuninya mudah sakit. Lanjut ke materi Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Kita amati pada gambar di sini, ini tampak ruangan yang tidak bersih nih anak-anak, ruangan yang kotor dan berantakan. Ini, apa isi gambar yang kamu amati? Di sini adalah gambar rumah yang tidak bersih anak-anak. Di sini tampak ada gelas kotor, di sini ada mainan yang berserakan, ada buku juga di sini. Apa pendapatmu tentang gambar itu? Tentu kita tidak menyukai ini kalau ruangannya kotor seperti ini. Ujilah pemahamanmu, tuliskan hasil pengamatanmu atas gambar pada kolom berikut. Ini Ibu memberi satu alternatif anak-anak. Anak-anak boleh menguji pemahaman anak-anak. Dari hasil pengamatan ini menulisnya tidak harus sama dengan Ibu. Rumah tidak bersih. Untuk memberi judul teks, jangan lupa anak-anak di sini awal katanya menggunakan huruf kapital, di sini huruf kapital dan di sini juga huruf kapital. Awal kalimat di sini juga menggunakan huruf kapital, jangan lupa ada tanda titik di akhir kalimat. Sekarang Ibu bacakan teksnya. Rumah yang tidak bersih dan berantakan tidak sedap dipandang mata. Rumah menjadi sarang penyakit dan penghuninya merasa tidak nyaman tinggal di dalamnya. Rumah yang tidak bersih dan berantakan harus segera dibersihkan dan dirapikan agar tampak rapi dan bebas dari penyakit. Penghuni akan merasa nyaman tinggal di rumah yang bersih. Coba bacakan laporan pengamatanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nanti anak-anak bisa membuat laporannya dan membacakannya. Ibu lanjut ke materi Ayo mengamati anak-anak. Amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Anak-anak bisa melihat kembali tadi gambarnya. Ada mainan dan potongan kertas berserakan. Perhatikan gambar berikut. Tadi di gambar tadi ada gambar layang-layang anak-anak. Ini adalah gambar bangun datar layang-layang. Dan juga tadi ada gambar potongan kertas. Potongan kertasnya di sini berbentuk jajar genjang dan juga berbentuk trapesium di sini. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis. Perlu Ibu beri kunci ke anak-anak. Yang disebut dengan bangun datar itu kuncinya seperti selembar kertas. Itu termasuk bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis karena sisi pada bangun datar berupa ruas garis. Sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa sisi pada bangun datar adalah ruas garis. Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Ini merupakan sisinya dan nama lain dari ruas garis adalah segmen garis atau bagian garis. Diskusikan dengan temanmu ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Pada bangun layang-layang di sini, ruas garisnya ada ke satu di sini, selanjutnya yang kedua di sini, selanjutnya yang ketiga di sini, selanjutnya yang keempat di sini. 1, 2, 3, 4. Bangun layang-layang mempunyai 4 sisi atau 4 ruas garis. Lanjut kita ke gambar kedua di sini. Tadi potongan kertasnya berupa bangun jajar genjang. Jajar genjang itu segi 4. Ini mirip persegi panjang, tetapi di sini
sudutnya tidak siku-siku anak-anak. Ini adalah bangun jajar genjang. Ini kita tuliskan ruas garisnya. Ini ruas garis ke-1, ruas garis kedua, ruas garis ketiga, ruas garis keempat. 1, 2, 3, 4. Ruas garis itu yang dindingnya di sini nih loh anak-anak. Ini loh. Ini adalah ruas garis sisi atau dinding pada bangun datar berupa ruas garis di sini. Karena jajar genjang termasuk segi 4, maka banyak ruas garisnya ada 4. Lanjut ke bangun trapesium. Cara kita mengamati atau menghafalkan bangun trapesium, di sini ada 2 sisi yang sejajar, yang tidak sama panjang tetapi sejajar. Ini. Sekarang kita tuliskan ruas garisnya. Ini ruas garis yang ke-1, ruas garis kedua, ruas garis ketiga, ruas garis keempat. 1, 2, 3, 4. Bangun trapesium termasuk bangun segi 4 dan mempunyai 4 ruas garis. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Kita mulai dari bangun datar yang pertama. Bangun datar ini adalah bangun datar layang-layang. Ini kita tunjukkan ruas garisnya. Di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tentu anak-anak sudah tahu ini bangun layang-layang termasuk segi 4 dan mempunyai 4 ruas garis. Lanjut ke nomor kedua, ke nomor 2 di sini anak-anak. Nomor 2 ini merupakan bangun jajar genjang. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ini ruas garisnya 1, 2, 3, 4. Ruas garisnya itu dindingnya ada 4. Berarti di sini jajar genjang termasuk segi 4, mempunyai 4 ruas garis. Sekarang gambar yang ketiga. Masih ingat ini ada 2 garis yang sejajar. Ini adalah bangun trapesium. Ini ruas garisnya 1, 2, 3, 4. Bisa? Lanjut. Di sini juga bangun trapesium anak-anak, gambar keempat. Ini kita lihat sisinya yang sejajar. Ini ada 2 sisi yang sejajar. Ruas garisnya 1, kita tunjukkan ke 1. Ruas garis kedua, ruas garis ketiga, ruas garis keempat. Lanjut ke gambar kelima. Ini adalah gambar jajar genjang anak-anak, sama seperti nomor 2 ini. Ini ruas garisnya 1, ruas garis kedua, ruas garis ketiga, ruas garis keempat. Jajar genjang bangun segi 4, ruas garisnya ada 4. Bisa anak-anak? Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.